Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita semuanya bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak melanjutkan yang kajian biasanya. Jadi spesial Ramadan. Jadi kalau yang kita pahami bersama di dalam Al-Quran, orang berpuasa itu diantaranya tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang kita sudah memasuki ini hari yang ke-23. Tadi malam 23 nggih. Malam 23. Tinggal sebentar. Kalau puasanya 29 hari, tinggal 6 hari. Kalau puasanya tam, sempurna, salasina ayyam, 30 hari, maka tinggal 7 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur puasa yang kita sudah jalankan itu mampu menempa diri kita atau tidak. Yang sudah 23 hari itu, yang konsepnya adalah la'allakum tattaqun. Maka pada siang hari ini kita akan mengkaji surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 1 sampai 10 ini menerangkan atau menjelaskan tentang kalau la'allakum tattaqun itu di breakdown ke bawah, itu mengandung 3 unsur sifat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita yang sudah puasa 23 hari ini menjelang nanti sampai akhir, apakah checklist itu terpenuhi atau tidak? Kalau checklist indikator-indikator yang la'allakum tattaqun itu kok tidak terpenuhi, berarti ibadah kita itu belum maksimal. Jadi sebenarnya ibadah kita itu bisa kita ukur dengan standar-standar yang ada di dalam Al-Quran. Bukan abstrak, bisa diukur sejauh mana efektivitas puasa kita. Karena kan goalnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang di surah Al-Mu'minun, yaitu surah yang jumlahnya adalah 117, ada yang mengatakan 118. 1 sampai 10 itu memberi gambaran kepada kita tentang indikator-indikator itu. Kula waca niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Qad aflahal mu'minun. Begitu beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka ketika seseorang dalam hatinya ada keimanan, maka sebenarnya dia adalah mimba'dil muttaqin. Dia adalah di antara orang-orang yang bertakwa. Lah, tipologinya apa? Orang-orang beriman yang kemudian itu di antara dari perilaku-perilaku yang akan ditelurkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Pertama, ketika sholat dia mampu khusyuk. Nah, ayat ini itu ada satu riwayat sebagaimana diriwayatkan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Kanjeng Nabi niku nate salat tapi mirsani langit. Ngeten iki lho. Kanjeng Nabi. Kana idza shalla rafa'a basyarahu ila sama. Kanjeng Nabi itu pernah satu momen beliau salatnya itu menghadap langit. Maka turun ayat ini. Turun ayat alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Maka fatata ra'sah. Jadi langsung Kanjeng Nabi menundukkan pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Jadi nek mben niku pernah ana momen Kanjeng Nabi salate iku madhep langit. Dangak ngeten iki lho. Kalau dalam fikih kan kita belajar itu kan hukumnya makruh. Mboten haram nang mboten makruh. Awake dhewe salat tola-tole. Mungkin kepalanya tidak tengok kiri tengok kanan tapi matanya gini. Lah Kanjeng Nabi itu pernah momen salatnya itu dangak ngeten. Terus turun ayat alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Lah, tolak ukur kita sekarang sholat itu sama. Puasa kita, keimanan kita berimbas tidak terhadap perilaku sholat kita. Indikator pertama apa? Kita sholatnya sudah khusyuk apa belum? Maka dalam riwayat yang lain ada sahabat yang sholat itu sambil begini, mohon maaf sambil nganu jenggot ngeten-ngeten. Ini ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan orang kalau sholatnya khusyuk, hatinya khusyuk, maka ya khusyaat jawarihu, maka fisiknya ini juga akan tenang. Pokoknya titenani gampang. Jenengan kok sholat, kok iseh nyepakno apa iki kukur-kukur, nopo. Iku dohirnya itu sholat yang sholat seperti itu dia bisa dikatakan khusyuk. Apalagi kalau jenengan mirsani nak ning Mekah niku di Masjidil Haram. Ana wong salat niki Allahu Akbar. HP berdering ngoten diangkat to, Pak. Diangkat, ditontok sih. Saine. Lha piye khusyuk to? Makanya salah satu di antara ciri orang khusyuk itu adalah khusyaat jawarihu. Anggota tubuhnya juga anteng. Tidak kemudian goyang-goyang atau apa, kukur-kukur, apa macam-macam. Yang pertama itulah sekarang standar kita adalah puasa kita bisa mengantarkan ke situ atau tidak. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ay minal kalami wa ghairi. Di antaranya adalah indikator keimanan seseorang itu di antaranya adalah dia kalau ada orang melakukan sesuatu yang mulghah, yang tidak penting, dia langsung menghindar.
Dia langsung menghindar. Makanya mulgho ini bisa macam-macam, bisa barang haram, bisa barang makruh, bisa barang mubah. Tapi ini tidak penting. Ini kalau jenengan diajak teman nongkrong sampai 4 jam, 5 jam. Ini mulgho, tidak penting. Maka orang beriman itu diantara cirinya adalah wa anil lagwi mu'ridun. Dia kalau terhadap sesuatu yang mulgho itu, ya dia langsung bergeser. Bahkan di ayat yang lain wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Kalau dia ada orang kemudian melakukan sesuatu yang mulgho yang tidak penting, maka dia menghindarinya dengan cara terhormat untuk menjaga kehormatannya. Makanya dulu Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian karena khuluqul Quran, akhlaknya ada Al-Quran. Tapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga menjelaskan tentang ayat ini, yaitu ayat Al-Mu'minun sampai ayat 1 sampai 10. Itu Sayyidah Aisyah. Yang ketiga, berdasarkan ayat ini, walladzina hum lizzakati fa'ilu. Orang-orang yang indikatornya keimanannya luar biasa, di dalamnya adalah orang-orang bertakwa, adalah apa? Orang yang mau menunaikan zakat. Ai mu'addun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Makanya teman-teman, ini saya kupas sedikit ya kaitannya dengan zakat. Zakat itu kan ada zakat fitrah, ini zakat yang fardu ainin, hukumnya wajib person by person. Tapi ada zakat mal, ada zakat perniagaan, ada zakat tambang dan lain-lain. Itu tinggal kita punya apa tidak. Makanya kalau teman-teman seperti panjenengan yang kerja di perusahaan kayak gini, zakat itu sekali lagi adalah orang yang diwajibkan itu siapa? Orang yang sudah punya harta sampai sudah 1 tahun, kemudian sudah sampai 1 nisab atau sudah sampai nisabnya. Lah nisabnya berapa? Sebagian ulama menjelaskan 84 gram emas. Kalau 84 gram emas, kalau emas sekarang harganya 1 juta, maka orang yang wajib zakat adalah ketika orang dia punya rekening utuh selama 1 tahun nganggur 84 juta. Setelah dikurangi dari operasional. Makanya kenapa zakat penghasilan itu menjadi perdebatan. Kalau jenengan penghasilannya anggap saja UMR atau anggap saja 5 juta kali 12 itu baru 60. Ini saja tidak masuk. Kalau nggak dipakai makan, nggak dipakai beli baju, nggak dipakai sekolahnya anak-anak. Padahal zakat mal itu wajib setelah dipakai operasional. Sisanya berapa? Umpama dengan penghasilan 1 tahun 300 juta. Operasionalnya ternyata 270, sisa 30 juta. Itu wajib zakat. Lah orang yang seperti ini apa? Ya kena hukum sedekah itu. Kalau sedekah kan sunnah, mau 1 bulan, mau tiap hari silakan. Cuma sekarang adalah kadang orang langsung dipotong dari penghasilan. Tidak tahu kalau di sini, kalau di Pemkot itu ada langsung dipotong penghasilan. Tapi statusnya ya bukan zakat. Apalagi dia rumah masih nyicil, dia masih punya hutang. Lah itu yang harus diselesaikan. Itu yang harus diselesaikan. Lah orang yang kalau punya kemampuan, dia harus walladzina hum lizzakati fa'ilu. Dia harus menunaikan zakat. Nah, ketika menunaikan zakat ini bagian dari orang itu beriman atau tidak, bagian dari orang itu bertakwa atau tidak. Kemudian yang keempat, indikatornya berikutnya adalah walladzina hum sebentar. Kalau tadi pertama salatnya khusyuk, kemudian dari hal-hal yang tidak penting dia menghindar, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Walladzina hum li furujihim hafidun ay anil haram illa ala azwajihim
au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang ke berapa tadi? 4 ya. Yang keempat itu ketika seseorang mampu menjaga kehormatan dirinya dan dia melakukan yang namanya bersetubuh itu hanya dengan pasangannya atau dengan budaknya, kalau sekarang sudah tidak ada. Makanya tinggal kita ini kalau ngomong indikator keimanan, indikator ketakwaan seseorang, ya diantaranya adalah dia mampu menjaga kehormatan dirinya. Hanya dipakai untuk atau dengan pasangannya, bukan dengan yang lain. Lalu kalau kita telurkan kriteria Imam Ghazali konsep tentang menjaga al-jawarih, itu kan tujuh anggota tubuh. Satu al-ain mata, yang kedua al-udhunain, kedua telinga kita, al-lisan yaitu mulut kita, ar-rijlain kedua kaki kita, al-yadain kedua tangan kita, al-batan perut kita, yang ketujuh adalah al-farj yaitu kemaluan kita. Kalau orang mampu menjaga 7 anggota tubuh ini, maka secara prinsip dia mampu meresapi tentang makna dari puasa itu. Karena puasa itu kan tidak hanya urusan menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, tetapi mampu menjaga 7 anggota tubuh yang punya potensi maksiat itu. Kaki dipakai berjalan ke tempat yang mungkin tidak benar, tangan dipakai tanda tangan yang tidak benar, mata dipakai melihat yang Allah tidak ridho, mulut dipakai berbicara untuk hal yang tidak baik, telinga dipakai mendengar yang Allah tidak ridho, perut sesuatu yang masuk ke dalam perut dijaga, dia tidak bisa menjaga, kemaluan sama. Lah itu walladina hum li furujihim hafidun. Yang kelima, di antara kriteria orang beriman sehingga itu menjadi indikator ketakwaan seseorang adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang mampu menjaga amanah, mampu memenuhi janjinya. Nah ini kalau kula panjenengan karek nah amanah jenengan sebagai orang yang bekerja menjadi posisi apa? Kalau amanah, insya Allah berarti puasa itu memberi efek kepada diri kita. Alladzina yahfaduna hurmatal amanah wa qudsiyatal ahd. Orang yang mampu menjaga kehormatan amanah dan kesucian janji. Nah, ini konco-konco kabeh jenengan kula kabeh niki. Nomor 1 amanah. Nomor 2 kalau berjanji ditunaikan. Kalau berjanji ditunaikan. Makanya itu artinya trust. Trust itu muncul kan karena 2 hal ini. Orang percaya itu karena 2 hal ini, ketika amanah ditunaikan, janji dilaksanakan. Kalau orang sudah dikasih amanah tidak muktaman, tidak memenuhi janji tapi tidak dilaksanakan, maka trust tidak akan muncul. Kalau sudah trust tidak akan muncul, jenengan mau ngomong apa itu tidak akan dipercaya orang walaupun itu benar. Saya ulangi, kalau kemudian kita berulang-ulang seperti itu, maka kita padahal ngomongnya benar, tapi kalau sudah kebiasaan orang tidak akan percaya. Yang berikutnya, yang keenam, yang keenam dan ketujuh ini, karena janji dan amanah jadi 2. Yang ketujuh adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Para ulama ada yang membaca sholawatihim, ada yang membaca sholatihim. Amanatihim, ono sing maca amanatihim, ono sing maca amanatihim. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah walladzina hum fi ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang mampu menjaga sholatnya. Apa artinya? Walladzina yuwadzibuna ala sholati wa yu'addunaha fi awqatiha ma'astikmali arkaniha wa syurutiha. Yaitu orang-orang yang mampu istiqomah menunaikan sholat di waktunya. Saya ulangi, di waktunya. Di waktunya itu berarti jangan sampai kodok. Kalau ada orang sholat awal waktu kayak jenengan ikut jamaah, itu afdol. Waktu afdol, mendapat keutamaan.
Kalau duhurnya jam 1, setengah 2, ya waktu jawaz, boleh. Tapi dia tidak dapat keutamaan. Kalau orang sholatnya asarnya jam 3 kurang seperempat, sholatnya jam 3 kurang 20, 35 menit, ya waktu karoha, makruh, muwepet, sholatnya kupu-kupu. Lah tinggal, lah yang dimaksud di sini adalah di antara indikator keimanan seseorang adalah as-sholatu ala awqatiha, sholat pada waktunya. Yang penting tidak kodok. Kita itu loh nggak dituntut harus awal waktu, ndak. Kan kalau jenengan lihat teman-teman yang kerja di perbankan, CS kan tidak berhenti, harus giliran kan, harus tetap jalan kan. Ya gimana lagi orang yang kerja di di mall-mall yang itu harus ikut menemani penjual itu untuk tanya-tanya, entah kayak di Informa, di S1 gitu kan, marketing kan harus menemani itu. Nah giliran dia kan, kalau toko semua fi awwali waktiha kan ya masalah. Tapi kalau jenengan kan sakit nggih. Sakit pergi ya, Saiful. Napa? Serentak kan? Istirahat. Apa sama? Juga harus ada yang jaga. Jam istirahat ya. Kalau kayak perbankan, orang-orang yang marketing di mall itu, pegawai ini matahari nyingkri kabeh salat ya. Endi sing dodolan ya. Lah itu yang dituntut bukan fi awwali waktiha, tetapi fi awqatiha. Yang penting pada waktu sholat. Alhamdulillah kalau bisa awal waktu. Itu sama kayak yang jenengan lakukan sekarang. Jadi dalam Al-Quran dilanjutkan, orang yang seperti ini, yang punya 3 karakter ini, indikator ini, maka ulaika humul warisun alladina yarisunal firdausahum fiha khalid. Orang-orang ini yang berhak mewarisi surga. Jadi konsepnya pun jelas. Poso niku nggih sami, muaranya ke situ, indikator keimanan muaranya juga ke situ. Lah firdaus itu para ulama khilaf. Ada yang mengatakan ini ada a'lal jinan, a'lal jannah, surga yang paling dukur. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini surga ini tepat di bawahnya aras. Nah, tapi yang jelas surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Makanya semoga kita semuanya di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan indikator-indikator keimanan tadi. Yang pertama, siapa? Yaitu sholatnya khusyuk. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang tidak penting, dia segera bergeser, tidak ikut nimbrung. Jangan ono wong kancane lagi ngerasani artis, ngerasani politikus, melok-melok jenengan. Ya ini nggak masuk indikator ini. Karena indikatornya kalau tidak penting dia tidak ikut. Bahkan wa idza marru bil lagwi marru kiroma. Dia nyingkrih dengan menjaga kehormatannya. Yang ketiga, walladina hum lizakati fa'ilun. Dia menunaikan zakat. Semoga kula panjenengan ditakdirno karo Gusti Allah iso dadi muzaki, bukan mustahik ya. Menjadi orang yang bisa berzakat, bukan orang yang menerima. Semoga Allah takdirkan itu. Yang keempat adalah walladina hum li furujihim hafidun. Orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya kecuali itu hanya bersama dengan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah walladina hum li amanatihim. Orang yang mampu menjaga amanah, wa ahdihim, dan orang yang mampu menunaikan janjinya. Kemudian walladina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan yang ketujuh adalah orang yang mampu menjaga waktu sholatnya. Dalam artian apa? Sholat di waktunya, rukun syarat wajibnya ditunaikan. Ngeten. Baik, monggo kalau ada kesempatan pertanyaan silakan. Monggo Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wonten malih. Wonten malih mboten monggo. Baik, saya jawab dulu nggih. Jadi salat napa Pak Saiful? Salat kafarat. Niku asline sampun wonten jawaban saking MUI Jatim
dan beberapa ulama. Jadi sholat kafarat dilaksanakan di Jumat terakhir dari bulan Ramadan selama 5 waktu ya Pak ya. Ya, setelah duhur sampai asar. Pelaksanaannya beda-beda, ada yang 5 waktu. Jadi gini, kalau di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu nopo nggih. Kalau ada yang melakukan itu mengikuti pendapat minor, Pak Saiful. Pendapat minor dalam artian ada yang mengatakan bahwa itu bisa menjadi kafarat sholat-sholat yang mungkin kita tinggalkan. Padahal dalam prakteknya kita kalau meninggalkan sholat, konsepnya itu kan manasya sholatan. Kalau ada orang lupa sholat, ya maka tunaikan langsung segera. Yaitu kita mengenal istilah apa itu? Qadha. Nah, umpamanya misalnya kita ngelamun, ngitung, aku winginane gak sholat, kapan iku gak sholat, dihitung, ya harus langsung diqadha. Bukan kemudian kita cukup melakukan sholat itu di Jumat terakhir di Jumat terakhir untuk melaksanakan sholat kafarat. Tapi wallahu a'lam, saya sendiri belum pernah melakukan Pak Saiful. Walaupun itu ada beberapa ulama orang yang melakukan, tapi selama saya mondok sampai sekarang guru-guru saya juga tidak mengajarkan itu. Tapi kalau ada orang melakukan berarti ikut pendapat minor. Bahkan hadis yang itu menjadi sandaran sebagian ulama termasuk dalam fatwa MUI Jatim itu hukumnya hadis maudhu, bukan lagi dhaif tapi maudhu, hadis palsu. Sehingga nggih awake dhewe wong tuwane jenengan nak lara utawa kon ngitung aku ninggalno salat kapan, dihitung ya diqadha. Kalau kuat ya harus diqadha, kalau tidak kuat ya bayar fidyah. Kalau orang sepuh tidak mungkin jalanin sholat, pikun dan lain-lain ya silakan bayar fidyah. Tapi kalau kemudian kita ingat kelihatannya kemarin saya tidak sholat, sudah ingat langsung qadha dan tidak perlu nunggu waktunya. Maksudnya apa? Kalau jenengan ninggal sholat duhur ya langsung sholat, walaupun ingat jenengan di asar langsung sholat qadha duhur. Sama kayak jenengan puasa gini bablas, tangi-tangi jam 6 tidak sholat subuh. Itu qadhanya segera, tidak perlu nunggu besok subuh. Qadha itu tidak ada batasannya, sholatnya kapan. Ingat langsung sholat. Tapi kalau ada orang yang melakukan Pak Saiful berarti ikut pendapat minor. Pendapat minor itu ya kila begitu ya. Sebagian ulama begini. Pun wonten malih kaitane puasa. Baik, kalau memang tidak ada, saya cukupkan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan kita semuanya dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Ini sudah menghujung terakhir, Kanjeng Nabi itu tenanan 10 akhir bulan Ramadan. Sama kita sebagai umatnya harus bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan dan Allah takdirkan kita untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط